Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan masih di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rio, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Pak David, kabar baik Pak. Terima kasih Pak Rio sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Rio kita review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya tidak kemana-mana dan level 69 juga belum berhasil ditembus di sepanjang perdagangan hari ini. Dan investor tampaknya masih fokus ini terhadap The Fed, Pak Rio. Iya Pak, jadi ini sepertinya melanjuti dari ulasan kita di IDX Channel sebelumnya bahwa indeks kita itu berada dalam range konsolidasi yang relatif cukup alot ya, di mana di area resisten itu ada di kisaran 6950 dan area support ada di 6800. Jadi kurang lebih sepanjang jeda waktu tersebut ya indeks memang masih berada dalam fase pergerakan tersebut. Tapi memang kita melihat bahwa dengan wait and see yang dilakukan oleh para pelaku pasar saat ini, jadi memang belum membawa indeks untuk masuk ke dalam teritori yang lebih meyakinkan. Karena dengan berada di bawah level 6950, pada dasarnya indeks kita itu tendensinya itu pergerakannya adalah mix sideways to low sebenarnya Pak. Jadi trader, para pelaku pasar wajib untuk memantau 6.800, apakah ini bisa menjadi support kuat bagi IHSG atau enggak. Karena kalau tidak, masih ada ruang penurunan yang lebih dalam lagi nantinya. Oke, dalam hal ini masih cukup terjal sepertinya jalan yang harus ditempuh indeks harga saham gabungan untuk kembali menembus ke level 7.000-an, Pak Rio. Ya, jadi masih cukup berat. Dan kalau kita lihat dari sisi sentimen memang relatif tidak ada yang benar-benar mantap. Kalau dari sisi teknikal pun juga relatif banyak sekali tahanan resisten di atas yang membuat yang istilahnya mengganjal kenaikan IHSG, Pak. Baik, dan cukup menarik Pak Rio, di tengah pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, beberapa saham big cap tampaknya menjadi pemberat, namun di sisi lain rilis kinerja keuangan sepanjang 2022 dan rencana atau sinyal pembagian dividen tampaknya ikut menjadi perhatian investor di sepanjang perdagangan hari ini. Kali ini kita akan coba fokus kepada grup Astra, Pak Rio. Astra International mencatatkan kinerja yang sangat baik di 2022, mungkin tertinggi pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Kemudian juga memberikan sinyal pembagian dividen yang cukup tinggi di Rp552 per saham. Dan diikuti juga oleh UNTR ini yang juga akan membagikan dividen yang cukup tinggi, bahkan ini lebih tinggi dari Astra International. Bagaimana Anda melihat sentimen dari rilis kinerja keuangan dan sinyal dividen ini, pengaruhnya terhadap saham-saham yang ada di grup ini di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat apa yang dialami oleh Astra ini juga tentu akan dialami oleh emiten-emiten pertambangan lainnya, karena kalau kita lihat dari data laba bersih yang diraih di tahun 2022, itu kurang lebih sebagian besar itu disumbangkan oleh alat berat konstruksi dan pertambangan, yaitu dari UNTR sendiri. Baru disusul dari sektor otomotif dan dari sektor finansial. Jadi memang kenaikan dari sisi laba bersih UNTR itu memang sangat amat signifikan untuk Astra. Itulah kenapa mereka juga ada potensi membagikan dividen yang sangat besar, yieldnya baik dari ASI maupun dari UNTR yang mencapai bisa sampai 20-an%. Nah, jadi pada dasarnya ini menjadi sentimen positif karena apa? Karena kurang lebih kita bisa melihat bahwa ASI dan grupnya, khususnya adalah UNTR, bisa menjadi penopang untuk kenaikan indeks dalam beberapa waktu ke depan, setidaknya sampai menjelang cum dividen. Jadi ini menjadi peluang yang menarik untuk saham ini. Dan pada akhirnya memang nanti di era dividen, emiten-emiten yang relate dengan pertambangan pun juga akan mengalami hal yang sama dengan UNTR itu sendiri, David. Termasuk dari emiten-emiten pertambangan lain, PTBA, Adaro, ITMG mungkin? Iya. Yang terkait satu industri itu pasti juga akan sama story-nya. Baik, kita akan coba lihat dari sisi teknikal untuk Astra International terlebih dahulu. Pak Rio, hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, comeback-nya juga cukup tinggi dan sudah menembus kembali di level 6.100 meskipun di penutupan sesi kedua penguatan saham SCI lebih ke arah terbatas. Bagaimana rekomendasinya range pergerakan Astra ini baik dalam jangka pendek dan jangka menengah sebelum dari cum dividen yang akan berakhir, Pak Rio, dan termasuk juga rekomendasi dari Anda?
Ya, jadi kalau kita lihat dari ASI, pada dasarnya hari ini terjadi gap up, di mana kenaikan 5% ini menjadikan dia terdapat ruang kosong pergerakan harga saham di kisaran 5.800 sampai 6.075 ya. Jadi teman-teman trader mungkin bisa menunggu hingga at least setidaknya setengah gap tersebut tertutup, kurang lebih mungkin di level 6.000 atau 5.900-an. Nah, itu bisa menjadi entry point yang menarik karena sentimen dividen untuk grup ini memang masih sangat menarik, jarang-jarang setinggi ini yield dividennya. Jadi buying weakness untuk di saham Astra itu sangat menarik untuk dilakukan, termasuk juga nanti di WNTR, Pak David. Baik, ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Rio menanyakan saham ASI ini, Pak, dari Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mohon advice-nya untuk ASI, sudah ambil posisi di 6290, mohon support dan resistennya. Hari ini menguat signifikan, sudah di 6100, peluang ke 62 dan rekomendasinya untuk yang ambil posisi di level ini. Seberapa besar, Pak Rio? Oke, jadi kalau ambil di 6.200, saya harap bukan diambil di hari ini ya. Ya. Bukan ketika lonjakan tinggi, tapi dari dulu-dulu ya. Tapi jadi begini, jadi coba perhatikan area level support Astra itu di level 6.000 sampai 5.900 kurang lebih. Kalau dia terkoreksi ke level tersebut dan bertahan, maka bisa jadi momen untuk average down untuk di saham Astra dan disimpan hingga menjelang cum dividen. Baik, dari ASI kita akan coba geser ke UNTR. Pak Rio, United Tractor menguat hari ini di 10,82% dan ditutup di level 27.900 dan tadi pun sempat menyentuh ke level 30.150. Apakah level ini merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir, Pak Rio, secara intraday-nya untuk UNTR? UNTR ya, jadi kita lihat UNTR itu bergerak sangat alot, Pak. Jadi kita bisa lihat dalam sebulan, 2 bulan terakhir itu di kisaran 25.000 aja. Nah, sentimen ini memang membuat harga sahamnya loncat. Tapi kurang lebih dividen yang besar itu umumnya harga akan terkerek meningkat sesuai dengan pembagian dividen yang bisa dibilang itu jumbo. Jadi pada dasarnya untuk UNTR sentimen masih cenderung akan positif, namun untuk dalam sehari 2 hari ke depan mungkin masih akan ada tekanan jual dulu bagi trader-trader yang udah beli di bawah, mungkin mereka akan merealisasikan profitnya. Tapi selama UNTR itu bertahan di kisaran 26 ribuan, 26 sampai 26.500 kurang lebih, itu akan menjadi level buy on weakness yang menarik untuk UNTR sambil menantikan tanggal cum dividen, Pak. Oke, godaannya cukup tinggi hari ini, menguat signifikan dan tadi sudah menembus ke level 30 ribuan. Singkat saja sebelum jeda, Pak Rio, untuk mengantisipasi adanya dividen trap, strategi apa mungkin yang disarankan bagi para investor ini supaya tidak terjebak dalam hal ini? Oke, jadi menghindari itu adalah jangan dibeli ketika di harga pucuk, buy on weakness, dan disimpannya sampai menjelang cum date saja. Baik, Pak Rio, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung aksi korporasi lainnya yang cukup menyita perhatian. Ada BABP dan juga ada Nobu. Hari ini sahamnya juga mengalami penguatan signifikan. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDS Consulting Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Rio Rizaldi, founder Galeri Saham. Pak Rio, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, aksi korporasi dari emiten lainnya juga cukup menyita perhatian di perdagangan hari ini. Di antaranya adalah merger BABP dengan Nobu. Dan ini juga berkaitan dengan modal inti sebenarnya, karena batas waktu yang ditetapkan oleh OJK juga sudah habis begitu. Sebelumnya, saham-saham ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam terkait dengan sentimen negatif, belum memenuhi dari sisi modal inti. Namun dengan adanya merger ini, respon dari para investor hari ini cukup signifikan. Dilihat dari pergerakan sahamnya juga menguat cukup tinggi hari ini. Dari sisi fundamental terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat dampaknya dari aksi korporasi ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi permodalan, sebenarnya ini adalah bank dari kedua grup besar ya, MNC dan Lipo. Jadi pada dasarnya menurut saya sih isu dari permodalan itu nggak akan jadi masalah buat mereka. Jadi merger ini kelihatannya mungkin akan seperti yang sudah dilihat di market juga, itu lebih ke sinergi bisnis ya dan ekosistem dari kedua grup ini. Jadi harusnya ini akan menjadi sebuah hal yang positif bagi kinerja bisnis kedua bank setelah bergabung tersebut di masa mendatang sih, Pak. Baik,
Kita untuk ke keduanya. BABP Jadi terlebih dahulu, Pak Rio, secara teknikal. Ya Pak, gimana Pak? Secara teknikal kita ke Oke, BABP kalau terlebih dahulu. BABP, ya untuk BABP memang masih secara tren, dia masih downtrend Pak. Jadi walaupun terjadi kenaikan cukup signifikan, pada dasarnya dia harus berada di atas level 115 dulu, baru dia bisa tendensinya lebih bergerak ke dalam arah yang positif. Penutupan hari ini masih di 103, level tertinggi hari ini masih di 107. Harus melewati di level 115 yang sudah ambil posisi dengan penguatan yang terjadi. Pak Rio, rawan profit taking tidak ini Pak? Untuk yang sudah ambil posisi, pada dasarnya bisa dilihat level 115 sebagai area resisten atau swing high. Tapi ketika saham ini sudah bisa bertahan di atas 115, maka strateginya lebih ke buy and hold dibandingkan untuk swing trading semata. Oke, ketika menembus di 115 dan bertahan di level tersebut, target resisten selanjutnya untuk BABP? Jika dia bisa bertahan di atas 115, maka sebenarnya targetnya udah cukup jauh, Pak. Jadi karena itu udah masuk dalam fase tren naik. Tapi untuk resisten jangka pendek, mungkin bisa expect di 140 sebagai resisten awalnya setelah dia di atas 115. Oke, dari BABP kita bergeser ke Nobu, Pak. Bank Nasional Nobu Tbk dengan kode saham NOBU hari ini juga menguat di 9,62% di 570 dan tadi sempat menembus di level 620, Pak Rio. Ya, jadi secara teknikal kedua emiten ini cukup mirip, di mana masih berada dalam fase tren turunnya. Cuman keduanya ini memang sudah di dalam fase bottom ya, jadi udah nggak turun-turun lagi, sudah konsolidasi. Nah, kalau untuk BABP di atas 115, maka kalau untuk Nobu ini kita perlu menunggu pergerakan harganya di atas 600 hingga 620, baru dia bisa kita asumsikan berada dalam fase tren naik. Baik, ada BABP dan Nobu hari ini menguat signifikan terkait dengan aksi korporasi yang dilakukan.